Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Perkenalkan, nama saya Dina Nudia Anurika. Saya peserta PKD dari Rayon Visip Komisariat UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang konsep aswaja sebagai dasar berpikir dalam gerakan Islamisasi di Indonesia. Pertama kalinya itu saya akan menyampaikan sejarah aswaja. Itu Ahlussunnah wal Jamaah lahir dari pergaulan intens antara doktrin dengan sejarah. Kemudian di wilayah doktrin ada debat meliputi soal kalam mengenai status Al-Quran, apakah ia makhluk atau bukan. Kemudian debat antara sifat-sifat Allah antara ulama Salafiyah dengan golongan Mu'tazilah dan seterusnya. Kemudian di wilayah sejarah, proses pembentukan aswaja terentang hingga zaman Khulafaur Rasyidin, yakni dimulai sejak terjadi perang Siffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Muawiyah. Bersama dengan kekalahan Khalifah keempat tersebut, setelah dikelabuhi melalui taktik arbitrase atau tahkim oleh kubu Muawiyah, umat Islam mulailah terpecah ke dalam berbagai golongan. Di antara mereka terdapat Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut paham aswaja terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang memeluk Islam adalah penganut madhab Syafi'i, dan sebagian besarnya tergabung baik itu dalam keadaan sadar maupun tidak sadar dalam Jami'iyah Nahdlatul Ulama yang sejak awal berdiri menegaskan sebagai pengamal Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Al-Sunnah memiliki arti jalan, di samping memiliki arti al-hadis, disambungkan dengan ahlun. Keduanya bermakna pengikut jalan Nabi, para sahabat, dan tabi'in. Dalam jamaah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Bila dimaknai secara kebahasaan, Ahlussunnah wal Jamaah berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, para sahabat, dan tabi'in. Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam pertama kali di Indonesia yang menegaskan diri berfaham Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam konstitusi dasar yang dirumuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga tidak disebutkan definisi aswaja, namun tertulis dalam konstitusi tersebut bahwa aswaja merupakan sebuah faham keagamaan di mana dalam bidang akidah menganut pendapat dari mazhab 4. Dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Kemudian saya akan menyebutkan beberapa prinsip dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu akidah, bidang sosial politik, bidang istinbat al-hukum atau pengambilan hukum syariah. Yang keempat yaitu tasawuf. Kesimpulannya yaitu Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan berpikir bersifat dinamis dan sangat terbuka sebagai pembaruan sebagai sebuah metode pemahaman dan penghayatan dalam makna tertentu. Ia tidak dapat disamakan dengan metode akademis yang bersifat ilmiah. Dalam metode akademik, sisi teknikalitas pendekatan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi prosedur yang teliti dan nyaris pasti. Namun demikian, dalam ruang akademis, pembaruan atau perubahan sangat mungkin terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.